Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan lanjutkan di part keempat ringkasan perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai. 16. Ajakan secara terang-terangan. Ajakan secara terang-terangan berlangsung selama 3 tahun, dan pada masa itu banyak pembesar dan bangsawan yang masuk Islam. Sesudah itu, Nabi SAW diperintahkan untuk mengajak manusia dengan terang-terangan dengan turunnya firman Allah, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran, Surat Al-Hijr, ayat 94. Kemudian Nabi SAW naik Bukit Syufa'a dan menyerukan kepada kaumnya ketika mereka berkumpul. Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Apakah engkau membenarkan aku tentang apa yang aku kabarkan kepadamu?" Mereka menjawab, "Ya, tidak pernah kami dapati engkau berdusta dari kecil sampai sekarang." Rasulullah SAW bersabda, "Lepaskanlah dirimu dari siksa api neraka, sesungguhnya aku pembawa peringatan yang pedih kepadamu." Paman Nabi SAW Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau, hai Muhammad, apakah hanya karena ini engkau kumpulkan kami?" Lalu turunlah ayat dalam surat Al-Lahab yang artinya, "Celakalah diri Abu Lahab, dan sesungguhnya ia telah merugi." Poin ke-17, Nabi SAW kumpulkan keluarganya. Ketika turun firman Allah, "Dan peringatilah keluargamu yang hampir dekat," kemudian Nabi mengumpulkan keluarga dan kerabat beliau. Nabi sampaikan kepada mereka wahyu Allah dan beliau mengabarkan mereka tentang azab hari yang besar, yaitu di mana hari tidak berguna lagi baginya harta dan anak-anak mereka. Maka banyak di antara mereka yang menyepelekan ucapan Nabi SAW dan memusuhi beliau. Abu Lahab menjawab dengan ucapan yang buruk dan memerintahkan mereka supaya menangkap Rasulullah SAW. Tetapi Abu Thalib berkata kepadanya, "Demi Allah, sesungguhnya kami akan menjaga ia selama kita ada di sini." Nabi SAW berkata kepada mereka, "Sesungguhnya pemeliharaan itu tidak patut mendustai ahlinya. Demi Allah, jika aku berdusta kepada semua manusia, tidaklah aku berdusta kepadamu. Jika aku suka menipu kalian semua, tidaklah aku menipu kalian. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah khusus untukmu dan kepada manusia pada umumnya. Demi Allah, sesungguhnya kalian semua akan mati sebagaimana kamu tidur, dan kamu akan dibangkitkan sebagaimana kamu terjaga, dan sesungguhnya kamu akan dihisap menurut apa yang kalian kerjakan, dibalas kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan. Dan sesungguhnya balasan itu adalah surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya." Poin ke-18, marahnya kaum Quraisy kepada Nabi SAW. Kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi SAW berubah menjadi kebencian, kedekatan menjadi sangat jauh, kebenaran Nabi SAW menjadi dusta, dan semua yang dilakukan Nabi menjadi bahan ejekan. Hal itu terjadi semenjak Nabi SAW mengajak mereka menyembah Allah, mencela dan menyesatkan para penyembah berhala. Mereka datang ke paman Nabi SAW dan meminta padanya untuk melarang Nabi SAW melakukan hal itu. Paman Nabi SAW menjawab permintaan mereka dengan baik, sedangkan Rasulullah SAW tetap menyiarkan dan meninggikan kalimat kebenaran. Tidaklah Nabi SAW menyesatkan dan menggambarkan mereka sebagai kaum yang tak terpimpin, melainkan karena mereka bertaklid yang salah, sebagaimana firman Allah. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang Allah turunkan," mereka menjawab, "Tidak, kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari leluhur kami." Apakah mereka akan mengikuti walaupun yang leluhur mereka kerjakan
tidak menggunakan akal dan tidak terpimpin. Poin ke-19. Kedatangan kaum Quraisy yang kedua kepada Abi Thalib. Ketika kaum Quraisy melihat Nabi SAW tetap menyerukan ajakan berislam dan melihat pembelaan dari paman beliau, pergilah mereka kedua kalinya kepada paman beliau SAW. Mereka berkata pada paman Nabi SAW, kami tidak tahan pada cacian yang ditunjukkan ke leluhur kami, membodohkan dan mencela Tuhan-Tuhan kami. Hendaklah engkau larang keponakanmu atau engkau izinkan kami mencegah dia. Rasulullah SAW dipanggil oleh paman beliau dan meminta supaya Nabi SAW berhenti dari mengajak hal itu karena gangguan Quraisy atas beliau, tetapi Rasulullah SAW tetap enggan. Nabi SAW berkata, demi Allah sedikit pun aku tidak akan meninggalkan urusan ini sehingga Allah memenangkan hal ini atau aku binasa karenanya. Pamannya berkata, pergilah dan katakan yang engkau suka, demi Allah aku tidak akan menyerahkan engkau selamanya. Demi Allah, hai pamanku, kalau mereka taruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan syarat supaya aku meninggalkan urusan ini, aku tak akan hiraukan itu sehingga Allah menangkan aku atau binasa karenanya. Poin ke-20. Kedatangan kaum Quraisy yang ketiga kepada Abi Thalib. Ketika kaum Quraisy tidak melihat Abu Thalib dan pergilah mereka kepada Umarah bin Al-Walid. Mereka berkata kepadanya, ambillah anak muda ini sebagai anakmu dan serahkan kepada kami keponakanmu untuk kami bunuh. Paman Nabi SAW berkata, alangkah buruknya permintaanmu. Patutkah kamu memberikan anakmu untuk aku mendidik dia dan memberikan anakku untuk kalian bunuh? Lalu mereka kembali dengan tangan hampa, sedangkan Rasulullah SAW tetap menyiarkan Islam dengan pembelaan pamannya. Insya Allah, kita akan lanjutkan di video berikutnya pada part kelima. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga tercinta untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.